Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semuanya, terkhusus nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kewajiban bagi seorang muslim, yakni menuntut ilmu. Terlebih lagi yang kita pelajari adalah ilmu agama. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan mata pelajaran PAI-nya, yang mana pada pertemuan di hari Senin, insya Allah Ustadz memberikan sebuah video untuk dipelajari terkait dengan tata cara pembelajarannya bagaimana. Di tengah kondisi yang seperti ini, Ustadz harap kalian bisa menyesuaikan pembelajarannya. Nah, ada manfaatnya juga ketika kalian sudah di rumah, sudah memakai seragam, maka akan otomatis terbawa semangatnya untuk belajar. Ya Rafa, di mute dulu deh suaranya. Apa ya yang Ustadz mute supaya tidak ini ya, supaya tidak ramai ya. Ustadz unmute, yang Ustadz mute dulu yang suaranya tadi ada sedikit suara-suara yang apa ya, supaya tidak mengganggu pembelajaran. Baik. Mungkin kalian masih belum mendapatkan buku pelajarannya? Belum ya? Belum. Baik. Akan tetapi itu tidak akan menjadi masalah bagi kita semuanya jika dalam diri kita adalah belajar dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun kita akan tetap belajar. Buku diktat ini, buku yang seperti ini hanya sebagai patokan saja untuk belajar. Ibaratnya ini hanya alurnya saja belajar di buku seperti ini. Misalnya kita belajar tentang Nabi dan Rasul, belajar di buku ini. Belajar di buku lain juga boleh supaya menambah wawasan kita. Bahkan wahyu yang pertama kali turun kepada kita semuanya adalah tentang apa? Perintah pertama kali turun kepada kita adalah Iqra, bacalah. Iya, wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Makanya kita semuanya harus senang membaca buku-buku pelajarannya, buku pengetahuan umum yang lain, terus lagi ilmu-ilmu agama. Makanya itu yang harus dibiasakan bagi kita semuanya untuk senang membaca. Baik. Sebelum ke pelajaran, nanti Ustadz akan coba untuk share screen. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua ya, buku PAI dan juga PIB. Gitu ya. Nah, di PAI-nya, ini Ustadz akan coba share screen dulu. Dan kalau kalian sudah pegang buku di rumah, pegang buku nggak? Enggak. Maksudnya tuh buku catatan, bukan buku paket. Iya. Pegang, Ustadz. Oh, pegang. Alhamdulillah kalau pegang. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Kalau mau belajar itu harus punya pulpen untuk mencatat dan bukunya. Karena ibaratkan bagaimana? Ibaratkan kalau berburu itu, catatan itu ibaratkan talinya untuk mengikat apa yang sudah kita dapat. Gitu. Ilmu-ilmu apa yang sudah kita dapat, maka kita harus catat supaya tidak hilang hafalannya. Pelajarannya. Kalau dihafal boleh, akan tapi kalau hafalan kan rawan lupa. Nah,
Di kesempatan kali ini, Ustadz akan coba menjelaskan dulu. Setelah itu, nanti ada sesi pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Begitu ya, insya Allah kita hanya sampai jam 10.20 gitu ya. Baik, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kita akan mempelajari terkait dengan pengertiannya, pengertian dari beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, perbedaannya Nabi dan Rasul, dan di antara mukjizat Nabi dan Rasul. Yang perlu kita ketahui. Coba sebelum Ustadz lanjutkan ke pelajaran, ada yang bisa menyebutkan salah satu mukjizat dari Nabi dan Rasul Allah? Ada yang bisa menyebutkan? Satu saja. Halo? Bisa sebutkan namanya, contoh Hurin Ustadz mau menyebutkan, boleh seperti itu. Ada yang tahu? Sudah sering mendengarkan kan tentang mukjizat ya? Baik, Ustadz lanjutkan saja pelajarannya ya. Ustadz lanjutkan langsung nih. Pengertian dari Rasul. Nah, suaranya di unmute dulu ya, di mute dulu ya suaranya ya. Baik, selanjutkan ya. Pengertian dari Nabi dan Rasul. Rukun iman. Iman kepada, percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Yang di sini adalah termasuk dari rukun iman yang keempat. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada rukun iman yang iman kepada iman kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada malaikat Allah. betul. Yang ketiga, Iman pada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, Iman kepada qada dan qadar. betul sekali, iman kepada takdir, yakni takdir yang baik atau yang buruk, atau disebut dengan qada dan qadar juga boleh. Gitu ya. Jadi, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Rasul artinya yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Di sini ada sebuah dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Ada yang mau membacakan? Ada yang siap membacakan? Alif? Alif, coba bacakan dalilnya ini, Alif. Yang mana, Ustaz? Ini, kelihatan nggak? Kulun amanah. Saya aja, Ustaz. Bagaimana? Lain aja. Baik.
Ustaz langsung bacakan di sini ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Yang artinya bagaimana? Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ini merupakan dalil bagi kita untuk beriman kepada rasul-rasul Allah. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasul Allah. Jadi kita harus mengimani semua nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada umat manusia. Meskipun yang kita jalani sekarang adalah risalah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak. Akan tapi yang perlu kita imani yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu berjumlah berapa? Berjumlah berapa? Berjumlah 25. Baik, 25. lanjutkan ya. Suara Ustadz masih jelas, Alif? Ya. Sepertinya ini agak lemot kalau memakai share screen. Saya coba lagi. Dan biarkan. Baik. Sekarang dilanjutkan. Apa sih yang dimaksud beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Yaitu dengan meyakini. Iman itu artinya secara bahasa, secara terjemahan berkata, iman itu adalah yakin. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah ialah meyakini bahwa Allah telah mengutus Rasul kepada umat-umat manusia dengan membawa kabar gembira dan peringatan, serta mengajak mereka agar berpegang teguh kepada kebenaran dan menjauhi kebatilan. Kebatilan itu apa sih? Ada yang tahu ada yang maksud dengan kebatilan? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu, masih belum tahu ya. Baik. Kebatilan itu bisa juga lawan kata dari kebenaran. Berarti apa? Lawan kata dari kebenaran. Tidak apa-apa, sekarang tinggal berani mengatakan, berani mengungkapkan apa yang kalian pahami. Baik. Sedangkan untuk bukti seorang itu dikatakan beriman, seseorang itu dikatakan beriman kepada Rasulullah ialah apabila dia itu mengikuti semua ajarannya dan menjauhi larangannya. Ini yang harus kita usahakan. Dengan apa kita bisa menjalani ajaran Rasul dan menjauhi larangannya? Yaitu dengan menuntut ilmu, dengan belajar bahwa ini adalah yang diperintahkan oleh Rasul dan ini adalah yang dilarang oleh Rasul. Ini merupakan salah satu dari bukti keimanan kita bahwa kita itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita hanya mengatakan saya percaya adanya Rasul tapi tidak menjalankan perintahnya. Nah, itu masih belum dikatakan keimanannya, belum dikatakan keimanan yang baik. Namun beriman kepada Rasul yang benar adalah mengikuti semua ajarannya. Dari rukun-rukun iman yang telah kita ketahui, maka kita harus meyakini dan mengetahuinya juga. Kalau beriman kepada Allah bagaimana? Beriman kepada malaikat Allah bagaimana? Beriman kepada kitab-kitab Allah bagaimana? Serta beriman kepada Rasul Allah bagaimana harusnya? Kita harus mengetahuinya juga.
Beriman kepada Allah harus mengetahui bahwa harus menjalani semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Beriman kepada malaikat Allah bahwa kita itu yakin ada malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk mengatur ataupun bisa mencatat amal buruk kita sehingga kita lebih bisa menjauhi, ataupun ketika kita mau melakukan keburukan akan teringat, nanti misalkan saya tuh melakukan keburukan ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang mengetahuinya. Sama seperti kita mengetahui beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita harus mempelajarinya dan mengamalkannya. Beriman kepada Rasulullah Allah, mengikuti semua ajarannya, sunnah-sunnahnya. Semua kehidupan Rasulullah bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang lain. Bagaimana Rasulullah ketika bersosialisasi dengan orang lain, adab dengan tetangganya bagaimana, dengan orang tua bagaimana, kita bisa pelajarinya seperti itu. Itu ya, ini hanya rangkumannya saja. Baik, coba Ustadz, yang Ustadz sampaikan tadi. Ustadz cari sekarang, ke siapa ya? Ke Ihsan, Ihsan masih belum buka di sini. Ihsan, pengertian Rasul apa tadi Ihsan? Apa ya? Apa ya? Ada yang bisa bantu? Yang lain? Rasul apa artinya? Rasul yang diutus. Betul. Rasul artinya orang yang diutus. Itu ya. Ya. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah termasuk rukun Islam yang keberapa, Rara? Yang keberapa tadi Ustaz sebutkan? Yang keberapa gak dengar Ustaz? 5. Ketika menjawab, kalian sudah yakin, sampaikan saja, tidak usah ragu-ragu. Rukun iman keberapa, Ra? Keempat. Betul sekali. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang keempat. Kalau rukun iman yang pertama, iman kepada siapa, Bisma? Allah. Iman kepada Allah ya. Nah, nanti kalian harus mengetahui terkait dengan rukun-rukun iman tadi. Rukun iman yang pertama kepada Allah, kedua kepada malaikat Allah, ketiga kepada kitab-kitab, keempat kepada Rasul Allah. Ini kalian harus mengetahuinya agar keimanan kita semakin lebih baik dan semakin bertambah ke depannya. Dengan iman kita akan berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah, dan dengan takwa kita akan selalu berusaha untuk menjauhi larangannya. Seperti itu ya. Baik, sudah dicatat materinya ya? Sudah paham ya? Kalau sudah paham materi di sini, Ustaz lanjutkan ke doa-doa di PIB-nya. Ini Koam masih baru gabung. Baik. Ini Ustaz sudah tutup slide-nya. Ustaz mereview ulang agar betul-betul memahaminya kalian. Sedikit Ustaz mereview ulang. Afaf, tadi beriman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Bukti bahwa kita itu beriman kepada Rasul Allah itu bagaimana? Zaki, bahwa kita itu bukti bahwa kita beriman kepada Rasul Allah bagaimana?
Dengan bagaimana? Aluna bisa bantu jawab? Mengikuti sunnah-sunnah. Betul, mengikuti sunnah-sunnahnya atau menjalankan ajarannya. Seperti itu ya. Itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Rasulullah. Baik, Ustadz pindah ke ini harus memanage waktu memang. Ustadz pindah ke pelajaran PIB-nya. Mungkin kalian pernah menghafal juga. Ini adalah doa yang bisa kita panjatkan supaya terhindar dari 4 hal. Terhindar dari sifat pengecut, terhindar dari terlilit hutang, rasa malas, dan sifat kikir. Yang mana dari sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang tidak baik, yang harus kita jauhi. Ustadz bacakan di sini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Dari rasa cemas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepada Engkau dari rasa lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepada Engkau dari rohnya ilmu agama dan menaklukkan manusia. Ustaz bacakan ya, kalian hanya perlu menghafalkannya, lafadznya saja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada yang bisa membacakan? Bisa. PIB yang itu paling ada. Usaha. Kita Bisa, baca dulu. Ustaz. Di awal kita lancarkan. Kalau kita mau menghafal, maka Halif, silakan Halif. Baik, Ustadz bacakan ya. Layarnya Ustadz kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Ya. Baik. Ustadz bacakan sekali lagi. Coba kalian ikuti. Kita lancarkan dulu bacaannya, baru kita bisa menghafal. Kalau kita belum lancar membacanya, maka kita belum akan kesulitan nanti menghafal. Ustaz bacakan ulang ya. Ini satu kalimat saja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ustaz ulang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min ajzi, atau misalkan disambung minal ajzi wal kasal. Ustaz ulangi. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ya. Nanti kalian coba dibaca berulang-ulang, nanti coba Ustaz kirimkan lafadznya seperti apa. Dan ini kalau misalkan kalian sudah mengetahui terkait dengan doa-doa ataupun zikir, agar tidak lupa, maka
maka harus diamalkan dalam kesehariannya. Itu ya. Ada yang sudah bisa membacanya? Nggak bisa baca. Belum bisa? Ya. Belum ya? Baik, nggak apa-apa. Tinggal nanti sambil terus belajar, nanti kalau sudah lancar bisa dihafalkannya. Kita ulangi sambil kalian ikuti. Ya. Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini rijal. Baik, nanti coba dibaca berulang-ulang sampai betul-betul lancar, dan apabila sudah lancar nanti bisa dihafalkannya. Nah, pertemuan yang akan datang kita coba satu-satu untuk menghafalkan ini ya. Nanti lafaznya Ustadz akan kirim. Gitu ya. Baik. Ini waktunya tinggal 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau menanyakan. Tidak ada yang ditanyakan ya? Ya, ada. Sudah paham semuanya ya? Ya, sudah paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, Ustaz sedikit mereview dari awal PAI kita belajar terkait dengan beriman kepada Rasul, pengertiannya bagaimana, dan apa yang masuk beriman kepada Rasul, dan terakhir kita belajar terkait dengan doa agar terhindar dari 4 hal ini. Itu saja dari Ustaz. Semoga bermanfaat. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.